ridho Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya, karena dengan nikmatnya, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, nikmat yang terbaik, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga di 10 pagi hari ini kita masih mampu melangkahkan kaki menuju rumah Allah ini. Satu tujuan kita bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat, salam dan taslim kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita, Nabi yang insyaallah menjadi rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan ini mari kita semua berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga daerah yang sama-sama kita cintai ini dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati senantiasa mendapatkan berkah, menjadi pelaksana pilkada yang terbaik, aman dan damai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, namun sebelumnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus Masjid Nur Amri yang telah kesekian kalinya memberikan kesempatan, peluang dan waktu kepada kami komunitas pejuang subuh untuk kita sama-sama berjamaah di masjid ini. Seperti biasa, 10 hingga 15 menit kita akan mendengarkan taklim. Berkesempatan di subuh pagi hari ini Ustaz Muhammad Rahman, Ustaz Abdul Rahman Muhammad, kepadanya disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa li'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah kita, nabi kita, yang akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membaca salawat kepadanya. Dan mudah-mudahan kita termasuk bagian dari orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila suatu benda diciptakan atau dijadikan suatu benda tersebut dan benda itu tidak digunakan sesuai dengan petunjuk orang yang membuatnya atau menjadikannya, maka lama-lama benda tersebut akan tidak berguna, bahkan akan rusak. Kalau mobil hanya dibikin saja di pabrik dan sebagainya, kemudian tidak ada yang pakai, itu lama-lama akan rusak. Dan sebagainya benda-benda yang lain, kalau hanya dijadikan benda-benda tersebut
tersebut tidak dipakai setiap hari dan sebagainya, maka itu tidak ada artinya. Demikian juga dengan manusia, hadirin yang mulia. Apabila manusia ini tidak menjadikan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuan diciptakannya, maka lama-lama manusia tidak akan berguna, bahkan dia lama-lama akan rusak. Dan yang lebih tahu tentang maksud dan tujuan diciptakannya manusia bukan istrinya, bukan juga anaknya, bukan mertuanya, bukan pemerintahannya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena anak mertua mereka tidak tahu maksud dan tujuan diciptakan manusia. Kenapa? Karena mereka semua tidak mempunyai andil di dalam penciptaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada-Ku. Jadi ibadah juga dalam arti luas. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal af'al al-batinah wa zahirah. Jadi ibadah juga harus dipahami dalam arti luas, yaitu semua yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahir dan batin, itu ibadah. Makanya dia kalau seorang muslim yang tahu hakikat hidup dan tujuan hidup, maksud hidupnya, maka apa yang terjadi semua bernilai ibadah. Ketika dia makan, makanya ibadah. Untuk apa? Agar dia kuat dalam ibadah. Baca basmalah sesuai dengan Rasulullah SAW, ajaran Nabi, makan tangan kanan dan sebagainya. Dia minum, demikian juga tangan kanan. Karena manusia juga mempunyai namanya keperluan hidup. Jadi maksud hidup dan keperluan hidup itu beda. Kalau maksud hidup itu untuk ibadah. Kalau keperluan hidup itu minal makulah wa masyrubat, makanan, minuman, rumah, kendaraan, munakahah dan pernikahan, itu keperluan hidup. Jadi kita semuanya butuh. Tapi yang membedakan, hadirin yang mulia, para sahabat keperluan hidupnya sedikit, maksud hidupnya tinggi. Makanya dia kuat ibadah, kuat sang mengaji, kuat ibadah, kuat belajar. Dia hanya rumah untuk sekarang, kalau yang lain bikin rumah untuk apa? Untuk makan dan minum, pakaiannya untuk menarik wanita, kendaraannya untuk dipakai bersenang-senang. Tapi kalau umat muslim semuanya untuk beribadah, dikasih kendaraan untuk ibadah, dikasih rumah, dia gunakan untuk sholat sunnah rumah tersebut, baca Al-Quran, mengaji dan sebagainya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, mereka keperluannya sedikit, keperluan hidupnya sedikit, tapi maksud hidupnya tinggi. Berbeda dengan kita, hadirin yang mulia, kita keperluan hidup kita tinggi, maksud hidup kita rendah. Dan para sahabat rela mengorbankan keperluan hidupnya demi tujuan hidupnya di dunia. Jadi hadirin yang mulia, agama ini harus kita bawa kemana-mana. Agama ini juga harus bawa ke alam kubur. Kalau tidak dibawa sampai alam kubur, mana bisa kita jawab pertanyaan mungkar nakir. Agama harus dibawa di sirat. Kalau tidak bisa kita lewati sirat dan sebagainya sampai surga, agar kita bisa masuk surga. Diibaratkan bahan bakar, hadirin yang mulia. Bahan bakar ini yang bahan bakarnya pesawat. Kalau hanya pesawatnya besar dan sebagainya, harganya mahal. Tapi kalau bahan bakarnya tidak digunakan di pesawat tersebut, mana bisa pesawat itu terbang. Tapi nanti kalau bahan bakarnya dimasukkan di pesawat, maka pesawat itu bisa terbang dari sini sampai Madinah. Bahkan bahan bakar yang ada di mobil kita juga demikian, baru bisa berfungsi kalau kita masukkan itu bahan bakar. Kalau tidak bisa nanti. Jadi agama itu harus masuk
setiap hari. Semakin banyak masuk agama, maka semakin bagus. Jadi ciri agama itu masuk ke dalam jiwa kita adanya perubahan. Makanya pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, mereka sebelum masuk agama, mereka tukang minum sahabat. Sebelum kenal agama ini, sebelum masuk agama di rumahnya mereka minum. Bahkan di setiap rumah ada kantong-kantong yang tong-tong air minuman-minuman keras pada waktu itu. Tapi begitu agama masuk, langsung dihancurkan. Dan subhanallah, agama ini masuk seluruh dunia, tidak bisa dibendung. Maka kita sebagai kaum muslimin harus kita masukkan ke dalam agama dan semuanya berubah. Kalau agama masuk, semua berubah. Pembicaraan agama, di warung kopi agama dan sebagainya agama, semuanya agama dibicarakan. Gaya hidup pakaiannya berubah. Kenapa? Disebabkan agama. Sebagaimana uang. Kalau uang masuk dalam rumah banyak, subhanallah semuanya berubah. Gaya hidupnya berubah, semakin banyak uang masuk dalam rumah, semakin berubah kehidupannya. Istrinya mungkin yang dulu punya baju biasa, dikasih belikan baju yang mahal. Anaknya dikasih mobil, motor dan sebagainya. Bahkan setiap hari kantor uang terus berbicara. Ada orang nelpon proyek dan sebagainya, uang terus dibicarakan. Kenapa? Semakin banyak masuk uang dalam rumah, maka gaya hidup semuanya berubah. Demikian juga agama. Semakin banyak agama masuk dalam rumah, gaya hidup semuanya berubah. Mengaji rajin, sholat malam, semuanya berubah. Tingkah laku berubah, suka memaafkan orang dan sebagainya. Ini yang kita perlukan, hadirin mulia. Jadi semakin banyak agama, dia harus masuk di kantor, sehingga pembicaraan di kantor agama masuk di pasar juga demikian, sehingga tingkah laku orang yang berada di pasar itu baik dan sebagainya. Semuanya tanpa kita perintahkan, tanpa kita kasih tahu, dia sendiri. Kenapa? Karena sudah agama masuk pada dirinya. Ini yang kita inginkan. Agar agama masuk pada diri kita, kemudian kita rajin sembahyang, rajin sholat, rajin mengaji dan sebagainya. Masuk dalam rumahnya, dia gunakan rumahnya untuk sholat tahajud, dia gunakan rumahnya untuk mengaji, diajak anak-anaknya, diajak istrinya, semuanya diajak. Nah, ini artinya. Jadi masuk dalam agama itu kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah dalam agama itu secara keseluruhan. Ibarat kita punya mobil mewah, di luar terparkir banyak. Kita mau pergi ke Makassar, tapi kita hanya masuk sepotong saja. Kita sopirnya, tapi tidak masuk seluruh tubuh kita. Ya, yakin dan percaya dibantai dan diserempet mungkin sama orang, kita kecelakaan. Coba kalau masuk semuanya, tubuh kita masuk, kita bisa nyetir, ajak istri kita, ajak anak kita, ajak keluarga, nyalakan AC, Masya Allah, karena semuanya masuk kafah. Kalau hanya sebagian itu kurang. Tapi kalau semuanya, ketika kita punya mobil mewah atau rumah mewah, hujan, lalu kita duduk di luar, maka kita kena hujan. Tapi kalau masuk di rumah, subhanallah, kita dapat makanan enak, minuman enak dan sebagainya. Jadi itulah. Begitu kita masuk dalam agama ini dalam kafah keseluruhan. Dan mudah-mudahan hanya dimuliakan Allah SWT, kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Ya, walaupun orang Timur Tengah mengatakan orang Indonesia itu kenapa susah istiqomah, maka ulama itu mengatakan begini, orang Indonesia itu dia hidup dengan air, lebih banyak airnya. Coba kita uji, kita makan, orang Timur Tengah dengan orang Indonesia makan makanan yang kering, siapa yang duluan minta air kan? Jadi begitu dia, orang Indonesia itu ibarat karena kehidupannya air. Jadi dibentuk dengan air, dikasih air, kasih masuk dalam botol, jadi macam-macam, kasih masuk di kulkas, jadi air es, sesuai dengan keadaan. Makanya senantiasa kita berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala thaatik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami agar senantiasa taat dalam agama-Mu, taat dalam keseharian, taat kepada-Mu. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.